Halo semuanya, kali ini kita akan bedah bareng sebuah pertanyaan yang mungkin kedengarannya sepele, tapi ternyata bisa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya simple, kenapa ya kita kadang dilarang melakukan sesuatu, tapi aturannya nggak pernah ditunjukin? Nah, kita akan kupas tuntas lewat sebuah perkara penting soal rahasia pajak. Kayaknya kita semua pernah deh ngalamin ini. Lagi berurusan di kantor layanan publik, ngurus hak kita sendiri, tiba-tiba mentok sama satu kalimat sakti. Tidak boleh, udah gitu aja. Nggak ada penjelasan, nggak ada dasar aturan yang ditunjukkan, padahal momen-momen kecil kayak ginilah yang sebetulnya jadi ujian buat negara hukum kita. Dan dari situlah muncul pertanyaan utamanya. Sebenarnya larangan-larangan semacam ini, contohnya ya, larangan merekam proses hukum yang menyangkut diri kita sendiri, itu beneran ada di undang-undang nggak sih? Atau jangan-jangan ini cuma hasil tafsiran sepihak yang, ya, agak kebablasan? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Pertanyaan tadi itu membawa kita langsung ke jantung masalahnya. Perkara 211-P UU X/2025 di Mahkamah Konstitusi. Perkara ini secara spesifik mau menguji gimana sih aturan soal rahasia jabatan pajak itu ditafsirkan dan dipraktikkan di lapangan. Yuk kita lihat aturannya. Ini dia, pasal 34 Undang-Undang Perpajakan. Intinya sih gampang banget, pejabat pajak itu dilarang keras membocorkan data kita sebagai wajib pajak ke pihak lain. Tujuannya bagus banget kan? Yaitu melindungi privasi data kita semua, biar gak disalahgunakan. Nah, disinilah letak pergeserannya. Coba lihat. Di kiri, tujuan aslinya jelas ya, melindungi data kita dari kebocoran oleh pejabat. Tapi di kanan, kita lihat prakteknya di lapangan. Pasal ini malah dipakai untuk melarang wajib pajaknya sendiri mendokumentasikan proses yang menyangkut dirinya. Inilah inti masalah yang digugat. Jadi, ini poin yang penting banget buat dicatat. Pemohon perkara ini tuh nggak minta rahasia pajak dihapus, sama sekali bukan itu. Yang diminta adalah agar Mahkamah Konstitusi memberikan batasan yang jelas. Biar pasal ini nggak lagi ditafsirkan terlalu lebar, sampai melarang wajib pajak mendokumentasikan urusannya sendiri. Supaya kita nggak ngomongin teori doang, mari kita lihat gimana masalah ini terjadi di dunia nyata. Ada 3 cerita, 3 jalur fakta yang diajukan di persidangan, dan semuanya berujung pada satu masalah yang sama. Ada larangan, tapi dasarnya nggak jelas. Pertama, kita lihat pengalaman langsung dari si pemohon. Dia ini seorang kuasa wajib pajak. Jadi, dia itu berulang kali dilarang merekam audio untuk tujuan dokumentasi pas lagi dampingin kliennya. Alasannya? Selalu cuma lisan. Nyebut-nyebut soal kerahasiaan di pasal 34, tapi nggak pernah ada aturan tertulisnya. Dan ini kejadian di beberapa kantor pajak. Jadi, kelihatan ini bukan salah paham, tapi udah jadi pola. Kedua, ada kesaksian dari Rinto Setiawan. Dia mengkonfirmasi kalau larangan ini tuh udah kayak kebijakan internal yang berlaku. Bahkan, dia pernah sampai diancam layanannya bakal dihentikan kalau nekat terus merekam. Akibatnya apa? Dia jadi kehilangan jejak dokumentasi yang penting banget buat akurasi dan buat jadi bukti kalau nanti ada sengketa. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik. Sebuah perusahaan namanya PT Boardcom sampai menempuh jalur resmi lewat sengketa informasi publik. Jawaban dari kantor pajak tetap sama, merekam itu dilarang. Tapi putusan Komisi Informasi Pusat justru bilang begini, kalau memang dilarang, ya tolong tunjukkan dasar aturannya apa. Jelas. Analogi ini kayaknya pas banget buat ngegambarin situasinya. Rasanya tuh kayak kita berhadapan sama satpam yang bilang, Anda dilarang masuk. Tapi pas kita tanya, aturannya mana Pak? Jawabannya cuma, ya pokoknya dilarang. Nah, putusan KIP tadi itu intinya minta supaya aturan pokoknya itu ada wujudnya. Oke, sekarang kita masuk ke inti argumen hukumnya. Ini nih bisa dibilang momen aha dari seluruh perkara ini. Ada pembedaan yang sangat penting antara dua kata kerja. Ini dia argumen utamanya, aksi merekam untuk kepentingan dokumentasi pribadi, untuk pembelaan diri sendiri, itu secara hukum nggak sama dengan aksi memberitahukan kepada pihak lain alias menyebarluaskan informasi. Dua hal ini adalah dua perbuatan yang sangat berbeda. Biar lebih gampang ngebayanginnya, pakai aja analogi ini. Merekam proses untuk arsip pribadi itu ibarat kita nulis hasil rapat di buku catatan kita sendiri. Sedangkan memberitahukan itu, kayak kita menempel hasil rapat tadi di papan pengumuman biar semua orang bisa baca. Yang satu dokumentasi pribadi, yang satu lagi publikasi. Beda kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ada semacam plot twist di persidangan, keterangan dari pihak DPR, dan bahkan dari 2 ahli yang dihadirkan oleh pemerintah sendiri, secara nggak terduga malah jadi memperkuat argumen yang dibangun pemohon. Kita lihat dulu dari DPR. Mereka bilang sasaran hukum dari pasal 34 itu jelas, pejabat, bukan wajib pajak. Jadi memakai pasal ini untuk melarang wajib pajak itu ibaratnya kayak salah alamat.
DPR bahkan mengakui loh kalau perekaman itu bisa jadi alat untuk objektivitas. Ini poin yang penting banget. Selanjutnya, ahli pertama dari pemerintah, Dr. Edmond Makarim. Beliau bilang kalau ada perekaman untuk kepentingan sendiri dan nggak disiarkan, itu nggak memenuhi unsur memberitahukan kepada pihak lain yang dilarang di pasal 34. Wah, ini kan kena banget ke jantung argumen pemohon. Terus ahli kedua dari pemerintah, Dr. Ahmad Alam Syah Saragih, nambahin lagi. Kata beliau, cuma karena nggak ada aturan spesifik, bukan berarti otomatis jadi larangan. Setiap pembatasan hak warga negara itu harus ada dasarnya yang sah, terukur, dan bisa diuji. Nggak bisa cuma pakai tafsiran yang melar-melar. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, baik dari DPR maupun kedua ahli pemerintah, pesannya sama. Pembatasan hak itu boleh, tapi syaratnya harus legal, proporsional, dan bisa diuji. Intinya, mereka bukan menentang rekaman, tapi menentang larangan total yang nggak punya dasar aturan yang jelas. Kita sekarang sampai di bagian akhir, di mana kita bisa melihat gambaran besarnya. Pada akhirnya, isu ini adalah pertarungan antara dua prinsip dasar dalam sebuah negara hukum. Penting banget untuk kita pahami, perkara ini sebenarnya bukan soal boleh atau enggaknya bawa handphone atau alat rekam. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah soal hak kita semua sebagai warga negara atas kepastian hukum dan proses yang adil. Coba deh bayangin, dokumentasi itu seperti sabuk pengaman di mobil. Kita semua berharap nggak akan pernah butuh, tapi kita bakal nyesel banget kalau nggak pakai pas terjadi benturan. Nah, dalam proses hukum, jejak prosedural yang terdokumentasi itu adalah sabuk pengaman untuk semua pihak, untuk memastikan keadilan. Pada akhirnya, perkara ini menguji kedewasaan kita sebagai sebuah negara. Apakah kita lebih nyaman dengan kebiasaan pokoknya dilarang yang serba abu-abu, atau kita siap punya aturan main yang jelas untuk semua? Karena di sebuah republik yang dewasa, seharusnya nggak ada satu pihak pun yang takut pada satu hal yang sangat sederhana, aturan yang jelas.